Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada malam hari ini. Kalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan lagi untuk berada di tempat kita masing-masing, untuk bersama-sama di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk boleh mempersiapkan hati kita, untuk boleh memfokuskan seluruh hidup kita pada malam hari ini, untuk kita masuk di dalam ibadah, pujian kita, doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Biarlah pujian yang kita naikkan ini boleh sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan. Biarlah pujian kita ini menjadi pengagungan kita akan kebesaran kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami hendak bernyanyi bagi namamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kerinduan kami Tuhan. Setiap waktu di dalam hidup kami rindu hidup menyembah dan menyenangkan Tuhan. Dalam pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, inilah kerinduan kami ya Tuhan selama kami ada, selama kami hidup. Bagaimana kami dapat hidup senantiasa menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata pada malam ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang berubah ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membelakangi Tuhan, namun Engkau tetap setia melihat kami, tetap setia membimbing kami dan bersama-sama dengan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Inilah yang kami senantiasa renungkan, bagaimana kami boleh hidup memuliakan Tuhan semasa hidup kami di dunia ini Tuhan. Biarlah pujian ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh lahir dari iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah di dalam kebaktian doa kami pada malam hari ini ya Tuhan, boleh kami pakai untuk sungguh boleh mengalami hadirat Tuhan. Nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa hanya Allah Tuhan yang setia, tempat satu-satunya perlindungan kita. Hanya Dia Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kita. Pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa kita, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, ku berharap hanya kepadamu. Kita yakin dan percaya bahwa hanya kepada Tuhan saja, Allah kita, Raja kita, Dialah benteng dan perisai kita. Mari kita menaikkan pujian ini, ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk. Sekali lagi kita katakan, ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan
menyanyikan pujian ini dari awal. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama kepada Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita boleh duduk kembali. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa berhubungan dengan seluruh kegiatan ibadah kita di dalam gereja kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh penata layanan, khususnya ibadah live streaming yang boleh berlangsung dalam beberapa minggu selama 1 bulan yang lalu. Jika bukan karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita, maka kita tidak akan dapat melakukan semuanya itu. Mari Bapak Ibu kita berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang telah dilaksanakan. Biar melalui pujian, melalui doa, bahkan firman Tuhan yang boleh disampaikan, itu dapat memberkati seluruh jemaat yang mengikutinya, dan kiranya Tuhan dapat dipermuliakan melalui semuanya itu. Mari Bapak Ibu, saya memberikan kita waktu untuk boleh berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung selama bulan Juni ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang akan memimpin setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan yang ada. Kita doakan kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, baik yang WL, singers, pemusik, dan juga setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan untuk seluruh penata layanan yang ada, doakan untuk persiapan-persiapan yang dilakukan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, memperlengkapi mereka, sehingga seluruh pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan itu boleh sungguh-sungguh membawa jemaat, bahkan Tuhan boleh ditinggikan di dalam setiap pelayanan yang ada. Mari Bapak Ibu kita bersama doakan untuk seluruh penata layanan, baik ibadah live streaming dan juga ibadah-ibadah komisi online yang ada. Kita doakan kiranya Tuhan
yang akan menolong sehingga semuanya ini boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Dan khususnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa juga di dalam kondisi COVID yang belum selesai ini. Kita doakan kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Diberikan kesehatan sehingga semua pelayanan boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama juga kita berdoa untuk ibadah-ibadah komisi yang masih harus dilaksanakan secara online. Kita berdoa untuk komisi sekolah minggu, komisi tunas remaja, komisi remaja dan pemuda. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doakan agar Tuhan yang akan menolong dan memberikan kesetiaan kepada setiap anggota komisi yang ada. Bapak Ibu saya percaya bahwa rasa bosan dan juga rasa jenuh pasti sudah dialami oleh anggota komisi. Tapi mari kita terus berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong mereka untuk mereka boleh tetap setia dan mereka boleh tetap bersabar di dalam kondisi yang sedang kita alami sekarang. Kita doakan untuk setiap ibadah komisi-komisi yang masih harus berjalan secara online. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu ini untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan bersama-sama berdoa khusus bagi seluruh anggota jemaat yang selama ini mereka belum bisa mengikuti ibadah di gereja, khususnya bagi jemaat lansia dan juga beberapa jemaat yang lain karena beberapa kendala dan pergumulan yang ada. Mari bersama-sama kita berdoa, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam mengikuti setiap ibadah online yang ada. Doakan agar walaupun mereka hanya bisa beribadah dari rumah saja, namun hadirat dan kasih Tuhan mereka juga boleh tetap rasakan dan mereka boleh nikmati di dalam setiap momen-momen ibadah yang ada. Khususnya dalam waktu ini jemaat lansia sudah boleh beribadah di gereja. Kita doakan Bapak Ibu kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan dan melindungi mereka jika ada kerinduan bagi mereka untuk boleh datang beribadah di gereja. Kita doakan supaya jemaat lansia boleh tetap
di dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu ini kita berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita satu di dalam doa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari juga kita terus berdoa untuk kondisi bangsa dan juga kota kita di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir dan juga keamanan bangsa dan kota kita. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap aparat dan juga mereka yang diberikan tanggung jawab di dalam menangani setiap situasi ini. Kita doakan supaya Tuhan terus melindungi, Tuhan terus memberkati bangsa kita, kota kita, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tetap senantiasa kita rasakan walaupun mungkin hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit bagi kita, bahkan bagi bangsa kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita, untuk keamanan dan juga setiap persoalan-persoalan yang boleh dihadapi. Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberkatinya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita mengambil waktu untuk berdoa untuk pokok doa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka membawa air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan.
Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari pihak Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita, mari kita coba ingat-ingat kapan terakhir Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Entah dalam peristiwa dan persoalan apa, atau dalam pergumulan dan situasi seperti apa, namun ketika Bapak Ibu Saudara merasa sangat bersyukur dan bahagia karena Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Mari kita coba ingat-ingat kapan terakhir Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapanpun itu dan dalam kondisi dan situasi apapun ketika Tuhan menolong kita, saya yakin dan percaya bahwa peristiwa itu kita tidak akan pernah lupakan. Betul ya? Atau ada di antara kita yang lupa kapan ya terakhir Tuhan tolong saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak peristiwa, dari sekian banyak kisah yang kita alami dan kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin itu banyak, tapi paling tidak ada 1-2 peristiwa yang sangat-sangat kita ingat dan tidak bisa kita lupakan bagaimana ketika Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat ke-14, kita tahu bersama bahwa pada awalnya tabut atau simbol kehadiran Tuhan bagi umat Israel itu ada di negeri orang Filistin. Kemudian dikembalikan lagi ke orang Israel karena mereka lelah dengan masalah-masalah yang terjadi di kota-kota orang Filistin oleh karena tabut Tuhan yang Maha Kuasa itu. Orang Filistin mulai risih dan mereka mulai tidak nyaman dengan kehadiran tabut Allah di kota-kota mereka. Akibat keberadaan tabut Tuhan di tengah-tengah mereka, ada banyak musibah, ada banyak masalah yang terjadi di kota-kota mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika tabut itu dikembalikan kepada orang Israel, tabut itu disimpan di rumah Abinadab di dalam pembacaan kita tadi selama 20 tahun. Nah, yang menarik Bapak Ibu dari peristiwa ini adalah tabut Tuhan sudah berada di tengah-tengah orang Israel, namun mengapa mereka tidak mengalami damai sejahtera? Mereka menganggap seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka hidup sepertinya bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan mereka. Padahal tabut itu sudah dikembalikan dan berada di daerah mereka. Mengapa hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara, karena mereka menganggap bahwa
tabut Allah itu hanya satu simbol ritual atau simbol keagamaan mereka, tetapi bukan menempatkan tabut Allah sebagai sesuatu yang menunjukkan akan kehadiran Allah dan tidak perlu untuk beribadah kepadanya. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka ikut beribadah kepada berhala-berhala dari negeri orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan serta penindasan yang dialami oleh bangsa Israel di bawah Filistin itu membuat mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Dan Samuel yang menjadi hakim sekaligus yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel pada waktu itu berkata kepada mereka di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan umat itu mendengarkan perintah Samuel. Kita bisa membaca di ayat yang keempat dan juga ayat yang keenam. Mereka mengakui bahwa mereka telah berdosa, mereka telah menyembah Allah-Allah lain selama 20 tahun itu. Mereka telah mengabaikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, bahkan mereka tidak beribadah kepada Allah yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat bertobat dan berbalik beribadah sepenuhnya kepada Tuhan, Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Samuel dengan memberikan kemenangan kepada orang Israel atas orang Filistin. Kemudian mereka mendirikan sebuah tugu dari batu untuk menjadi tanda yang akan diingat oleh umat Israel pada waktu itu dan juga sampai kepada keturunan yang selanjutnya, bahwa Tuhan menolong mereka sampai pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat bahwa mengapa umat Israel begitu kesusahan di bawah penjajahan orang Filistin. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya Filistin pun takut kepada Allahnya mereka. Ketika Allahnya mereka yaitu Dagon yang tidak sanggup menghadapi kekuasaan dan kebesaran Tuhan umat Israel, semua ini disebabkan karena umat itu tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka merasa seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya Samuel meminta mereka untuk bertobat, dan Tuhan menerima korban serta penyembahan mereka dan membalasnya dengan kemenangan atas orang Filistin. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam peribadatan kita bisa terjadi atau kita bisa tidak merasakan atau tidak melihat kehadiran Tuhan di dalam peribadatan kita, di dalam kehidupan kita, ketika hati kita telah berpaling kepada Allah-Allah lain. Kelihatan seperti kita beribadah di gereja, beribadah dan memuji menyembah Tuhan ketika ada di dalam kebaktian, tetapi sebenarnya hati kita sedang memikirkan yang lain. Hati kita sedang berpaut terhadap hal-hal yang dari dunia, sehingga hati kita tidak sedang tertuju kepada satu Tuhan, tetapi dua Tuhan, yaitu Tuhan Allah dan Tuhan dari dunia kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa kita dapat kehilangan kehadiran Tuhan. Kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ketika hati kita tidak satu kepada Tuhan. Ketika hati kita mulai berpaut kepada Allah-Allah dunia ini, maka
itu bisa membuat kita tidak dapat merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, dari peristiwa ini apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita? Tuhan mendatangkan masalah untuk mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membebaskan kita dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 20 tahun tabut Allah itu ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi kenapa mereka berada di dalam pergumulan? Kenapa mereka berada di dalam penindasan oleh orang Filistin? Karena Tuhan ingin menyadarkan mereka bahwa mereka tidak dapat menjalani hidup mereka tanpa kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, Tuhan sengaja menghadirkan masalah di dalam hidup kita untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa menjalani hidup kita, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan tanpa campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, periksa diri kita, periksa pelayanan kita, periksa kepemimpinan kita mulai hari ini. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam kepemimpinan kita, dan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan ingatlah untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan sejati ditandai dengan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Kembali kepadanya sebab Tuhan setia menanti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah Tuhan izinkan, pergumulan Tuhan datangkan, persoalan-persoalan Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita butuh Tuhan. Namun masalah yang terjadi adalah Bapak Ibu, seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita lebih mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan manusia dan kita mengabaikan apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa Tuhan mendatangkan masalah untuk mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membebaskan kita dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Kembalilah kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang menanti kita untuk datang kepadanya. Tuhan akan mengampuni dan memberikan jawaban atas semua persoalan dan pergumulan kita pada hari ini. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, itu janjinya. Kitalah yang seringkali meninggalkan Dia, dan kitalah yang seringkali lupa janji kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dari peristiwa ini apa yang dapat kita terapkan dan dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan-kemenangan di dalam segala usaha dan pertempuran kita selama kita ada di dunia ini. Baik kita bertempur dengan pergumulan maupun pertempuran kita melawan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya dan setia beribadah hanya kepada Tuhan. Ingatlah bagaimana dulu Tuhan menolong kita, maka hari ini pun Tuhan masih tetap setia menolong kita. Jadikan setiap pengalaman, setiap pengalaman pergumulan itu sebagai satu pengingat agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita tidak mengulangi dosa yang sama. Dan juga menjadi pengingat bahwa Tuhan pernah menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan pernah menolong Bapak Ibu Saudara, dan biarlah pengalaman-pengalaman yang kita alami selama ini itu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kembali mengingatkan kita untuk boleh memperbaiki hidup kita. Seperti apa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh ingat bahwa kasih Allah adalah kasih yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia Allah yang setia. Sebelum kita menutup ibadah kita doa pada malam hari ini, saya memberikan kita waktu untuk menaikkan satu pujian yang berkata, Kau Allah yang setia.
Mungkin hari ini kita sedang berjalan di dalam lembah yang kelam. Mungkin hari ini kita sedang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kekhawatiran akan masa depan usaha, pekerjaan kita. Namun tangan Tuhan selalu menopang kita. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan berkata, jangan takut. Akulah Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Biarlah pujian ini menjadi doa bersama, menjadi iman kita bersama kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan di lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi ungkapan doa kami kepada Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam,
namun tangan Tuhan terus menopang kami. Sekalipun kami berada di dalam ketakutan, kecemasan, tetapi Tuhan yang berjanji, Engkau setia dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong kami di dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami menjadi umat yang tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kami menjadi umat yang menduakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam hidup kami. Namun kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong dan membebaskan kami dari segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami menyadari bahwa kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan mampukan juga kami Tuhan untuk memahami ketika Tuhan mengizinkan persoalan dan pergumulan datang di dalam hidup kami. Kami dapat memahami bahwa ini kesempatan bagi kami untuk Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk hidup senantiasa setia, melayani, beribadah hanya kepada Tuhan, dan menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini. Mungkin di antara kami ada hati yang terangkat kepada Tuhan untuk pergumulan keluarga kami, pergumulan pribadi kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengenal hati setiap umat-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang tahu persis isi hati manusia. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, menolong setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh datang berseru pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah doa kami pada malam hari ini. Kiranya puji-pujian, doa yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan, firman Tuhan, bahkan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan boleh berkenan mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap setia, taat, percaya kepada kuasa dan janji Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa kami sesuai dengan kehendak dan maha kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami menutup kebaktian doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah doa kita selesai dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.